Kamera rolling action. B-Talk. Let's talk, think, and learn together. Halo semuanya, kembali lagi di podcast B-Talk. Untuk episode kali ini, episode 2, kita ada bintang tamu yang spesial banget nih buat kalian yang suka bidang olahraga. Kita langsung panggil aja ya, biar nggak makan waktu lama. Bintang tamu, masuk dong. Makasih ya udah dateng. Oke, buat kalian nih kan belum pada tahu ya siapa bintang tamu yang akan mengisi di episode 2 ini. Perkenalkan diri dong. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Padilla, bisa dipanggil Padil. Halo Padil. Halo. Emang biasa kayak gitu. Lanjut. Asal Bandung. Bukan, saya asal Garut. Oh, jadi Fadil ini, buat yang belum tahu, Fadil ini merupakan seorang atlet voli ya, yang udah mulainya dari kapan sih volinya? Mulai poli dari tahun 2020. Udah 3 tahunan ya? Ya, Dari SMA? dari pas mulai masuk SMA mulai poli. Oh, jadi kenapa sih Fadil ini? Fadil ya, manggilnya Ya, apa? Fadil. Milih voli, kan ada banyak ya Ya. olahraga tuh. Awalnya sih pas SMP ikutan basket, Ya. cuman karena di kampung gitu gak ada kegiatan, orang tua pun lihatnya cuman diem terus gitu. Ya. Jadi disuruh buat lihat-lihat dulu aktivitas di lingkungan, kan ada lapangan poli gitu. Oh, iya, Awalnya lihat-lihat doang, jadi wah suka gitu, jadi pengen ikutan gitu. Dari Garut ya? Dari Garut. Ya sih, saya juga ada di kampung Garut itu. Iya. Kan suka banyak ya kayak Ya, banyak voli di gitu, jadi kampung. kayak warga-warga yang biasa suka pada main Iya. voli. Oke, ada ini nggak selain alasan yang itu, kayak apa ya, panutan lah gitu? Kalau panutan kayak idola-idola gitu Ya, sih, idola. pertama dari senior saya gitu ya, sama juga kuliah di sini. Oh, sama. Farhan Halim. Oh ya, Iya. Farhan Halim. Ya. Ya, itu sama banyak lah idola dari luar negeri pun, seperti Stephen Boyer Penbayar. dari Prancis. Itu sih. Jadi atlet ini kan gak mudah ya, Iya. pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dari latihan, entah itu dari apapun lah, pasti banyak kan ya. Ya. Apa saja sih nih kalau boleh tahu, apa saja yang harus dilalui nih sebelum menjadi seorang atlet? Yang dilalui sih banyak. Dari segi latihan. Dari segi latihan tiap hari, sehari 2 kali gitu. Oh, itu tuh harus rutin, sehari 2 kali. Oh, Dari hari Senin sampai hari Sabtu. itu latihan sendiri kayak workout biasa atau ada pelatihnya? Dari pelatih sih, jadi pelatih itu ngarahin kalau buat latihan untuk diri sendiri gitu, untuk individu. Kalau untuk tim itu dilakuinnya, ya ada pelatih. Kalau individu untuk kemauan diri sendiri gitu. Di bola tuh kayak SSB. Ya. Oh, gitu kalau sepak bola kayak gitu. SSB. Kalau ada tantangan nih, tantangannya kayak apa? Tantangan tersendiri. Tersendiri. Yang tantangan tersendiri, apa ya? Kayak dari males lah, atau kayak teman-teman enak pada main gitu. Bisa dibilang tertantangnya karena misalkan ada saingan di lingkungan, Oh, iya, itu jadi wajar. kita juga merasa tertantang lah gitu. Gitu. Oke. Selanjutnya dari proses dari awal, kayak gimana nih? Biar jadi kan penonton juga pengen tahu nih kayak gimana kalau pengen jadi seorang atlet itu kan, jadi ya apalah gitu, mereka kan jadi step-stepnya tahu gitu apa yang harus dilakukan lebih dulu gitu. Menurut saya sih step-stepnya pertama ya pasti dari niat gitu ya. Niat kita untuk jadi seorang atlet, jangan, pasti rasa malas itu ada, tapi harus dilawan benar-benar sih ya. dilawan. Iya, gitu sih paling. Itu sih paling. Kalau dari segi makan gitu, kayak kan ada yang suka angkat beban itu kan, Ya. makan harus dijaga gitu. Iya sih, itu yang harus dijaga itu ya. Jadi kalau misalkan udah latihan capek atau apa jogging kayak workout, jadi gak boleh makan makanan pedas kayak gitu. Air berminyak. Berminyak juga sih sebenarnya Gorengan. harus dikurangin. Oh iya. Ngaruh sih ya. Ngaruh.
Dari Garut atau dari Bandung? Asli Bukan datangnya dari langsung Bandung sih, dari Bandung. di Ciatel. Minum dulu tuh, bisa haus kan, bisa jalan dari sananya kan nggak tahu ya. Gini, selanjutnya kan pasti atlet itu kan pasti ada yang udah dicapai ya. Iya. Apa aja sih kalau boleh saya tahu gitu, kalau boleh kita tahu nih prestasi-prestasinya, jadi biar yang nonton teh wah prestasinya lumayan juga nih jadi atlet volley gitu. Pertama ikutan kejuaraan paling gengsi, nggak tahu gengsi atau apa gitu ya, kejurnas di Sidoarjo se-Indonesia. Pertama di situ, dan alhamdulillah waktu itu ngewakilin Pasundan. Oh. Pasundan, SMA Pasundan. Oh, SMA juga di Pasundan. SMA di Pasundan di Balonggede. Alhamdulillah juara pertama gitu se-Indonesia. Tepuk tangannya dong. Lalu ada selain kejurnas ada apa lagi kira-kira atau masih banyak? Setelah kejurnas, kejuaraan IPOBA di Tektona itu di Cibiru. Oh, di Cibiru. Kalau kayak kejurnas itu nasional se-Indonesia. Nasional se-Indonesia kalau kejurnas, jadi per SMA kan dulu. bukan antar SMA sih, lebih tepatnya antar klub. Oh, Antar ada klub, jadi juga. se-Indonesia berapa klub, ada yang dari Jambi, dari se-Indonesia pokoknya. Kalau untuk perekrutannya itu ada sesi latihan atau kayak bola transfer pemain gitu? Jadi untuk sesi latihannya kita pertama dipilih dulu. Jadi Pasundan itu ngambilnya dari SMA Pasundan 1 sama SMK Pasundan yang di Banjaran. Oh gitu. Di Jadi situ nggak di Bandung doang. Ya, nggak di Bandung doang. Jadi udah diseleksi, diambil 20 pemain, terus diambil lagi jadi 14 pemain. Lumayan berarti ya. Lumayan. Persaingannya ketat banget. Persaingannya ketat. Lalu saya juga bacanya ada Porda ya. Saya Porda ikut bola voli pasir. Bola voli pasir. Jadi di pantai gitu. Bukan di pantai sih, lebih tepatnya. Kalau bola voli pantai itu pasti di pantai, bola voli pasir jadi di pasir. Yang enggak di pasir. Enggak pasir. Kalau main di pasir mah di toko bangunan. Jadi pasir pantai, cuma dibawa ke tempat gitu. Porda itu kalau Porda antar daerah. Tapi di dalam gor atau di outdoor. Beda kan ya yang pasir sama yang beda? Ya kalau bola voli pasir mah yang bermain cuma berdua. Oh, berdua. Kayak bulu tangkis jatuhnya? Ya jatuhnya gitu, beregu. Beregu. Oke. Jadi atlet nih. Hal-hal apa sih yang menyenangkan atau menyedihkan lah gitu ya, jadi uperiheuna gitu istilahnya mah ya kalau bahasa Sundanya. Jadi kalau hal baik sama yang nggak baiknya, pertama hobi yang apa ya, dibayar juga iya gitu. Dibayarnya bahagianya tuh lamun lah ini bahasa Sunda, lamun voli tiap hari Sabtu Minggu ada lowong gitu, gak latihan, ada yang ngajak, isi gabut gitu ya, kayak bosan-bosan gitu, ada yang ngajak, alhamdulillah. Kalau hal yang sedihnya, misalkan kalau lagi posisi lagi enak-enaknya main voli, terus cedera, itu paling sedih sih. Kalau dari keluarga sendiri mendukung ke Fadil ikutan voli kayak gitu? Alhamdulillah kalau keluarga sangat mendukung gitu. Tentunya mama, papa gitu, mendukung banget. Tadi juga kan ini kalau boleh tahu ya kan tadi disinggung soal ada uangnya, istilahnya mata gitu. Kalau Fadil kan itu sekarang udah dikontrak sama klub gitu? Atau tentunya bukan dikontrak sih, jadi Fadil tuh sekolah ke Pasundan, sekolah di Pasundan ada klub volinya dari zaman berapa gitu, yang bagus lah gitu, kelihatan bukan di Jawa Barat doang tapi di Indonesia, karena banyak prestasi di Pasundan, jadi saya tertarik gitu di SMA Pasundan. Jadi santai aja, mau tiduran enjoy sok enjoy. Boleh jangan nanti nggak masuk kamera. Ya lanjut apa tadi tuh? Tadi sampai Pasundan. Oh, sampai Pasundan ya.
Bayaran. Oh ya bayaran. Kalau di Pasundan nggak dikontrak gitu sih ya. Lebih tepatnya alhamdulillah dikasih fasilitas kayak mes. Mes itu pembayarannya ada setahun seorang itu. Oh Fadil yang bayar. Tapi ya di fasilitasi Kan lah pasti itu udah kalau ada. juara ada hadiah itu dibagi. Kalau ada hadiah. Gimana hadiahnya? Kalau ada hadiah, kayak kemarin di Sidoarjo misalkan hadiahnya itu 15 juta Lumayan. juara pertama. Ke atletin yang sebagian ke atlet, sebagian ke klub. Ke klub untuk kebutuhan kayak buat beli bola, buat ini apa? Training gitu ya, pemeliharaan lah. Pemeliharaan buat latihan lah gitu, buat bayar gor. Pelatih juga ya? Pelatih sih enggak. Oh, pelatih dari Pasundan. Dari Pasundan, alumni pelatih. Nih kalau ada teman-teman Fadil yang nonton, sapa dulu dong. Banyak sih teman-teman buat teman-teman di mes, barudak lah kayaknya, barudak istilahnya orang Fadil. Barudak mes Catel. Kalau sama kan di sini juga ada ya atlet Farhan Halim, kenal? Ya, kenal sih ya. Pernah main bareng? Kemarin alhamdulillah main di ngewakilin kampus juga sih, Pomnas. Pekan olahraga mahasiswa se-Indonesia juga. Dari Unpas. Dari Unpas ini aja atau kan Unpas kan jadi dari Unpas ini doang. Taman Sari. Oh, dari ini doang. Jadi bukan Jawa Barat sih. Oh ya Jawa Barat. Jawa Barat itu ngasih kepercayaan ke Unpas karena ada Farhan Halim kayak senior kita gitu. Kalau ini nih lagi liburan, selain kamu kan katanya liburan tadi latihan, apalagi sih kayak masa latihan doang dong, mungkin dong pasti party dong. Sebenarnya sih emang capek gitu ayah. Latihan wae, dalin robot gitunya. Ayah butuhna gitu healing sih gitu. Emang butuh sih ya, cuman kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Pengen apa yang belum tercapai teh benar-benar pengen dicapai gitu. Jadi latihan gitu. Jadi kalau buat kayak healing gitu jarang sih ya. Kalau kan sekarang ngekos di Bandung. Di asrama. Oh di asrama. Masih di asrama. Suka pulang paling Garut Bandung. Pulang Garut Bandung sih kalau misalkan ada acara keluarga yang benar-benar acara keluarga. Kalau selebihnya kalau enggak mah ya udah di sini gitu. Fadil sambil kuliah kan di Unpas ini ya? Kuliah di Unpas. Nah gimana sih cara ngebagi waktunya antara latihan sama kuliah gitu? Ngebagi waktunya sih kayak misalkan latihannya yang berat tuh hari apa, yang bisa agak kurang berat hari apa. Jadi yang berat saya ikutin, yang kurang berat ya kita masuk kelas gitu. Oh jadi yang kira-kira impisan lah, impactnya ke kitanya. Impact ke badan kita. Bagus. Terakhir nih. Kita bakal ada tips and trick dari Fadil buat penonton yang gimana nih yang pengen jadi atlet. Nah, gimana nih ada tips-tips yang kecil-kecil aja lah. Tips buat teman-teman di sini buat jadi atlet tuh pertama bukan buat atlet juga sih ya, jadi kayak ngasih motivasi lah. Iyalah, motivasi buat berolahraga gitu kan, jangan lupa berolahraga. Sehat intinya. Iya. Intinya pertama niat dalam diri kita. Niat harus tekad kuat pisan. Berat nih. Lalu niat apalagi? Sama latihan gitu. Latihan. Kan latihan nggak akan mungkin di training ground terus kan, pasti ada di rumah. Pasti ada di rumah. Banyak latihan di rumah kayak workout lah. Sekarang banyak lah aplikasi buat workout di rumah. Di HP juga banyak. Tinggal download. Pola makan yang susah dijaga itu pola makan kira-kira makan pola makan yang susah, yang harus dijaga. Yang harus dijaga kayak jangan makan ini, banyak makan yang pedas-pedas lah. Pedas-pedas sebelah gitu, jadi jangan karena itu teh. Ulah berarti tambah dengikeun ulah dahar sebelah. Ulah pisan sebelah mah. Terus banyakin minum susu. Biar tulang kuat. Terus oke, motivasi nih selanjutnya buat yang pengen jadi atlet voli. Kan atlet voli juga kan lumayan ya. Atlet voli itu
di Indonesia tuh biar olahraga termotivasi kedua. lah gitu ya. Olahraga kedua setelah bola mah. Jadi pasti kan uangnya juga cair dong. So kasih motivasinya kira-kira buat teman-teman. Motivasinya buat teman-teman jangan malas-malas untuk berlatih, tetap semangat, dijaga pola tidurnya. Intinya itu sih ya, kalau begadang tuh lemas, banyakin minum vitamin dan banyak apa ya? Banyak Saya bukan atlet voli. banyak bersemangat dan tumbuhkan dalam diri kalian gitu sih. Harus tanamkan dalam jiwa. Fadil, hatur nuhun ya. Sama-sama ya. Makasih udah datang ke podcast Bitalk ini. Buat yang nonton juga, ini nih ada tips-tipsnya ya buat yang pengen jadi atlet voli. Ditonton, sama ada bakal banyak episode-episode yang seneng nih buat kalian yang pengen bisnis. Dan jangan lupa juga komen, like, dan subscribe.